Pada topik kali ini, kita akan melihat bagaimana cara membuat objek dasar yang paling penting dalam 3ds Max. Dan ini kita memasuki pelajaran kedua dari 3ds Max dan V-Ray. Sekarang, untuk mengubah parameter 3ds Max sangatlah simple, yaitu kita masuk ke panel perintah atau command panel. Dan tidak itu saja, kita juga akan belajar mengelola viewport dan juga belajar mengenal beberapa shortcut keyboard yang sederhana dan praktis untuk membantu kinerja kita. Selanjutnya, saya akan memulai langsung dengan menunjukkan kepada Anda bagaimana panel perintah harus diinterpretasikan. Panel ini memiliki struktur bertingkat yang dimulai dari paling kiri. Kita dapat mengakses rangkaian tab ketika kita mengklik pada masing-masing relative tool, dan ini akan terbuka. Untuk saat ini, dalam lesson kedua, kita hanya akan membahas 3 tab pertama. Tab pertama tab create, kedua modify, dan ketiga hierarki. Dan untuk yang pertama, tab create, seperti yang kita lihat, di sini tersedia beberapa ikon. Dan ini memungkinkan kita untuk mengakses berbagai bidang penciptaan objek. Dalam geometri, sebenarnya kita bisa menciptakan basic primitif, dan itu yang akan saya tunjukkan sekarang. Dan objek pertama yang akan kita buat adalah prisma, persegi 4. Klik pada button box. Dan di viewport pertama, dari kanan atas atau top view, klik kanan untuk memilih. Kemudian, kita klik kiri dan drag ke kanan bawah, seperti yang saya lakukan ini, yaitu untuk menggambar atau menarik keluar dasar kotak atau bentuk plane. Dan bila Anda telah mencapai ukuran yang diinginkan, maka lepaskan klik kirinya. Selanjutnya, drag ke atas mouse Anda. Dengan begitu, Anda akan melihat bahwa box memperoleh volume. Selanjutnya, klik kembali dengan klik kiri setelah Anda mencapai ketinggian yang diinginkan. Seperti yang saya lakukan ini. Contoh seperti hasil ini. Kemudian klik kanan pada mouse Anda untuk menyelesaikan. Atau OK. Dan untuk mengubah ukuran objek, pergi ke tab kedua dari command panel, yaitu tab modify. Di sini kita fokus dalam mengubah nilai ukuran dari panjang, lebar, dan tinggi dari objek. Untuk kontak pertama, dengan 3ds Max, kita tidak perlu parameter lainnya. Ini berlaku untuk semua objek yang akan kita buat. Jadi, mari kita hapus objek ini. Dan selanjutnya, mari kita buat objek silinder. Kita ke tab create, dan di geometry, mari kita pilih silinder. Selanjutnya, kita gunakan cara yang sama untuk membuat. Kita buat prisma persegi panjang, dan satu-satunya perbedaan dalam membuat adalah bahwa kita mulai dari titik pusat atau center. Selanjutnya, di tab modify, kita bisa mengubah ukuran dasar radius dan juga ketinggian. Sekarang, mari kita buat objek sphere. Objek ini sangat simpel, karena untuk membuatnya, kamu hanya perlu mengatur ukuran dari radius dengan cara menarik keluar dari titik center. Seperti yang saya lakukan ini. Dan di tab modify, untuk sekarang, kita hanya fokus ke parameter yang mengontrol radius dari objek sphere. Selanjutnya, kita delete sphere ini dan mari kita buat objek plane. Objek ini juga mudah untuk dibuat, yaitu kamu hanya membayangkan membuat sebuah box. Dan faktanya, cara kita untuk memodifinya juga sama. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara membuat dan memodifikasi shape. Shape di Max sama dengan kita membuat paths di Photoshop. Dan ini akan menjadi mudah bagi Anda yang familiar membuat paths di Photoshop. Shape dapat terbuka atau tertutup, dan juga lurus atau melengkung. Maka dari itu, bentuk ini bisa berubah bentuk untuk membuat objek yang kompleks. Tetapi, kita tidak akan khawatir tentang hal itu selama kursus ini. Sebagai gantinya, mari kita lihat bagaimana cara membuat parameter apa yang digunakan untuk memodifikasinya. Di tab Create, klik pada icon Shape dan pilih Line. Selanjutnya, di viewport pertama, klik kanan untuk memilih view-nya. Selanjutnya, klik kiri, yaitu untuk membuat poin pertama dan seterusnya. Dan bila Anda ingin hasilnya melengkung, maka klik dan tahan dan drag mouse Anda ke bawah atau ke kiri atau ke kanan ataupun ke atas, yaitu untuk membuat line-nya menjadi melengkung. Dan pada hasil ini, Anda bisa memilih, yaitu untuk membiarkan line tetap terbuka, maka Anda klik kanan,
untuk memfinishkannya. Seperti ini. Saya undo, Ctrl Z, dan kembali membuat. Dan bila ingin meng-close, maka klik kembali, namun kali ini tepat pada poin pertama. Dengan begitu, sistem akan bertanya kepada Anda. Jika Anda ingin menutup shape, klik Yes, dan selesai. Dan di tab Modify, kita akan menemukan banyak informasi dari line ini. Tapi Anda tidak akan mencatat apapun karena ini bukan subjek kursus ini. Namun Anda perhatikan, pada menu rendering, kita klik icon plus ini. Di sini, jika kita enablekan atau aktifkan, yaitu opsi Enable in Render, dan juga enablekan Enable in Viewport, maka kita dapat memberikan line, sebuah shape, dan juga visibilitas. Dan hal tersebut juga sama berlaku untuk shape lainnya, seperti pada shape rectangle. Misalnya, di sini saya buat seperti plane normal, dan rectangle juga memiliki opsi yang sama, yaitu seperti cara kita memodifikasi shape line. Dan ini sudah kita lihat sebelumnya. Di sini, kita juga bisa menemukan parameter yang biasa untuk mengubah ukuran. Karena di opsi rendering ini, kita dapat menemukan apa yang kita butuhkan. Contoh seperti parameter. Dan hal yang sama juga berlaku untuk shape circle. Namun ada sedikit perbedaan bila kita membuat shape dari art. Di sini untuk membuatnya Anda perlu mengklik dan tahan lalu mendrag mouse Anda untuk mengatur titik awal dan poin akhir dari shape. Dan bila sudah sesuai lebarnya, selanjutnya lepaskan klik kirinya dan drag mouse Anda ke atas untuk mengatur ukuran art. Sekali lagi, kita memiliki modifikasi parameter yang sama, kecuali untuk parameter yang mengubah sudut pembuka dan penutup dari art. Dan untuk yang terakhir, di sini kita bisa membuat berbagai tipe bentuk dari polygonal shape dengan memilih shape Nigon. Kita bisa membuat objek dan memutuskan seberapa banyak sisi yang akan kita miliki nanti. Dan yang saya lakukan ini sama seperti kita memodifikasi dari beberapa shape yang sebelumnya kita buat. Sekarang saya akan memperkenalkan beberapa konsep dasar mengenai viewport. Viewport diletakkan lebih sederhana, terlihat dari representasi tertentu dari plane, volume, 3 dimensi, dan di 3D Max sebagai jawaban, program perangkat lunak mereka digambarkan seperti ini. Top view, front view, dan left view. Dan yang terakhir, ini adalah perspective view, yang menunjukkan gambar 3 dimensi dari sebuah adegan. Dan dalam 3ds Max memungkinkan untuk menyesuaikan layout dari view. Seperti halnya memungkinkan untuk mengubah view di setiap individual frame. Bisa menggunakan keyboard shortcut dan berikut key shortcutnya. Dengan begitu, kita bisa pindah dengan cepat dari satu view ke view lainnya. Dan ada juga view lainnya yang tersedia di 3ds Max, seperti right view dan back view. Namun hal itu tidak dapat diakses dengan menggunakan keyboard shortcut. Jadi, Anda dapat mengaksesnya dengan mengklik tag pertama di pojok kiri atas dari perspektif ini. Kita klik
Dan di sini Anda bisa memilih orthographic, top, bottom, front, back, left, dan right view. Dan ini juga tersedia di masing-masing view. Sekarang saya akan memperkenalkan fitur navigasi di viewport. Di viewport dan dari semua view, memungkinkan kita untuk melakukan sebuah operasi, seperti panning atau move kamera, dengan cara mengklik middle mouse dan tahan, dan mendragnya ke kiri, atau ke kanan, atas dan ke bawah. Dan scroll middle mouse-nya maka akan menzoom kamera, in atau out. Dan selanjutnya rotasi. Untuk ini kita menggunakan kombinasi Alt plus middle mouse dan mendragnya ke kanan atau ke kiri dan berputar. Dan operasi ini dibuat lebih cepat dengan shortcut. Dan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan navigation panel yang dapat ditemukan di pojok kanan bawah dari bar layar, yaitu yang di sini. Dan di sini tersedia beberapa tools lainnya, seperti zoom, zoom all, zoom extends, dan zoom all extends. Dan di sini kita juga bisa mempanning dan merotasi kamera. Selain itu, kita juga bisa memperbesar area penglihatan dengan mendrag sebuah rectangle atau menggunakan region. Dan untuk membuat bentuk desain yang lebih mudah, Max juga memperbolehkan untuk memaksimalkan viewport. Di sini ada toggle atau max atau minimize view. Dan opsi lainnya untuk menyesuaikan pemandangan yang terlihat pada kamera, di sini ada FOV atau field of view. Selanjutnya, viewport juga bisa menampilkan mode tampilan dari objek yang berguna untuk membantu tahap desain. Dengan mengklik tag kedua di kanan atas ini, dan ini tersedia di setiap view. Kita klik. Di sini kita dapat mengakses mode tampilan yang berbeda, termasuk Edge Face. Pilihan ini yang membuat segmen objek jadi terlihat. Kita zoom, Anda perhatikan pada bagian tepi, garis line atau segmen jadi terlihat. Dan ini sangat berguna pada fase modeling dan juga pada wireframe. Dan wireframe sama dengan X-ray view, yang tujuannya hanya membuat garis besar objek jadi terlihat. Dan ini untuk memudahkan tahap perancangan. Sebagai contoh, ketika kita mengimport adegan ke Max, seperti yang kita lihat pada pelajaran sebelumnya, yaitu kita sudah mengetahui cara mengimport data. Dan data ini yang saya akan import, kita gunakan untuk menguji kegunaan dari wireframe view. Kita maksimalkan view-nya menggunakan Alt-W. Kita delete dan beralih ke back view atau tampilan belakang. Dan ini kita terhalang oleh wall. Dan untuk grid, kita hide, tekan G. Selanjutnya, kita ganti tampilan objeknya ke X-ray atau wireframe. Dengan begitu, rangka dapat terlihat. Yang sebelumnya terhalang atau terisi oleh dinding, kini kita dapat melihat keseluruhan objek. Dan seperti yang Anda perhatikan, kini saya jadi lebih mudah bergerak maupun menyesuaikan objek. Dan bila viewport terisi banyak objek pun, kita tetap jadi lebih mudah untuk menselected objek atau menyesuaikan hal lainnya. Tekan Alt-W untuk meminimize. Jelas 3ds Max membuat kita jadi lebih mudah dengan adanya mode wireframe dan juga Edge Face. Dan shortcut yang tercantum di sini yang memungkinkan Anda untuk mengaktifkan dengan cepat atau menonaktifkan, tekan F3. Dan objek cube yang saya buat ini untuk melihat kegunaan dari kedua mode tampilan tersebut. Di sini segmen terlihat. Dengan begitu kita jadi bisa menyesuaikan dengan mudah karena tahap penerapan segmen sebelum memodeling sangat membantu dalam kelanjutan memodeling objek. Seperti yang Anda lihat ini. Di sini kita dapat melihat secara X-ray maupun pada realistik. Selanjutnya, mari kita finishkan pelajaran kedua ini dengan memperkenalkan beberapa tool yang berguna untuk mengatur adegan dan objek di viewport. Untuk melakukannya, mari kita kembali fokus pada adegan. Seperti yang Anda lihat, objek di sini terlihat berwarna. Dan Anda jangan khawatir,
hal ini akan menjadi subjek dari pelajaran terakhir di kursus ini. Untuk sekarang, kita akan melihat bagaimana untuk memfokuskan kamera pada objek yang terseleksi dan bagaimana menyembunyikan objek di dalam adegan. Untuk melakukannya, saya akan memperkenalkan view menu konteks atau quad menu dan beberapa hal basic lainnya. Untuk yang pertama, yaitu dalam hal transform objek. Berikut key shortcutnya. W, move. E, rotasi. Dan R untuk scale. Dan untuk melihat option dari perubahan yang sudah kita lakukan pada objek, kita klik kanan pada ikon navigasi, yaitu transform, move, rotasi, scale. Contoh, move, klik kanan. Di sini sudah terjadi transform pada Z-axis. Selanjutnya, cara mengembalikan pivot objek ke posisi center dari objek. Contoh seperti objek ini, yang pivot tidak berada di posisi center dari objek. Untuk itu, kita ke command panel, yaitu ke hierarki, selanjutnya ke opsi adjust pivot, dan pilih pivot only. Selanjutnya, pilih center to object. Dengan begitu, kini pivot berada di posisi center dari objek. Kita ulangi, contoh pada plane ini. Oke, selanjutnya kita ke opsi working. Untuk edit pivot, jika diaktifkan, berarti Anda sudah bisa merubah posisi atau hal lainnya dari pivot objek tersebut. Contoh pada tabel ini. Nonaktifkan, selected, dan aktifkan. Kita pindahkan. Contoh di sini. Selanjutnya, jika sudah dan ingin menggunakan perubahan pivot tersebut untuk mentransform objek tabel ini, maka aktifkan Use Working Pivot. Selanjutnya, lakukan transformasi. Saya ulangi. Oke. Dan bila kita nonaktifkan Use Working Pivot, maka pivot akan kembali ke posisi defaultnya atau awalnya, yaitu dari hasil center to object. Dan bila kamu ingin menggunakan kembali pivot dari hasil edit, maka aktifkan kembali Use Working Pivot. Dan Anda juga bisa meresetnya. Selanjutnya, mari kita fokus ke quad menu. Setelah memilih objek yang ingin kita sembunyikan, klik kanan, dan di dalam quad menu ini, saya ingin Anda berkonsentrasi pada opsi yang saya highlightkan di layar. Klik pada Hide Selection untuk menyembunyikan objek yang terseleksi. Kemudian, kembali ke quad menu, klik pada Unhide All untuk menampilkan semua file yang tersembunyi. Selain itu, kita juga bisa melakukan operasi sebaliknya dengan memilih objek atau objek yang diharapkan dalam adegan. Dengan memilih dan masuk ke quad menu dan memilih opsi Hide Unselected, yaitu untuk menyembunyikan semua objek yang tidak terseleksi, atau sebutan lainnya Solo Selection. Selanjutnya, untuk mengembalikannya, kita kembali ke quad menu dan Unhide All. Dan bila kita ingin memblok atau membekukan objek dari beberapa objek yang terseleksi, contoh seperti ini. Di sini saya ingin objek yang terseleksi ingin dibekukan, yang bertujuan untuk menghindar dari hal tanpa sengaja terpindahkan atau termodifikasi. Setelah menselektif objek, kemudian kita kembali ke quad menu dan pilih Freeze Selection. Dan kini objek yang terpilih untuk di freeze sekarang tidak dapat kita select ataupun hal lainnya. Dan untuk mengembalikannya atau untuk tidak lagi di freeze, maka kita kembali ke quad menu dan pilih Unfreeze All.
Sekarang sudah bisa terseleksi. Selanjutnya, jika kita butuh membuat perubahan pada objek tertentu dan fokus pada objek tersebut, kita aktifkan mode Isolate Selection agar yang terpilih yang akan diperlihatkan di dalam adegan. Selain cepat, mode ini juga membuat kita lebih leluasa dalam memodel atau lainnya pada objek tertentu. Isolate Selection. Oke, dapat langsung terfokus dan juga bisa menghide objek yang tidak terselection. Dan bila ingin cepat mengaktifkan mode ini, cukup mengklik pada ikon lampu kecil ini yang berada di bawah interface. Membatalkan selection, Ctrl D. Dan sempurna. Hanya itu untuk pelajaran yang kedua. Dan ingat untuk mencoba kembali tool dan juga parameter atau hal yang sudah pernah Anda pelajari dalam pelajaran ini dan seterusnya. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya.